Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Esther Simanjunta. Kakak akan mulai hari ini. Kakak akan membantu guru sekolah minggu untuk mengajar adik-adik sekalian. Jadi sebelum itu saya meminta adik-adik sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kakak dapat mengenal kalian semua. Baiklah, saya mulai. Baiklah, terima kasih untuk perkenalan dari adik-adik. Sebelum kakak memberikan khotbah pada hari ini, kita mulai dulu terlebih dahulu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami, di mana kami masih dapat memulai sekolah minggu kami ini pada pagi hari ini. Kiranya sekolah minggu ini dapat kami mengerti dan dapat kami pahami ya Bapak. Kiranya hati dan pikiran kami dapat berubah sesuai dengan firman yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, nats yang kakak berikan pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 5. Baiklah, bisa adik-adik buka sekalian? Oke, terima kasih. Kakak bacakan ya. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Baiklah, adik-adik tahu tidak? Ada lagu yang terbuat dari nats ini yaitu dari Efesus 6 ayat 1 ini. Ada yang tahu? Baiklah, saya akan menyanyikannya. Yaitu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke, ada yang bisa mengikuti? Baiklah, kita bernyanyi bersama-sama ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Baiklah, adik-adik, ada yang tahu tidak tema apa yang kakak berikan pada pagi hari ini untuk kita semua? Ada yang tahu? Baiklah, tema yang kakak berikan pada pagi hari ini yaitu taat dan hormat kepada orang tua. Ada yang tahu artinya taat? Taat berarti tunduk melakukan apa yang diperintahkan, yaitu dalam saat ini apa yang diperintahkan oleh orang tua kita kepada kita. Dan kemudian kata hormat yaitu menunjukkan sikap kita kepada orang tua kita, sikap sopan dan sikap santun kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua daripada kita. Ciri-ciri orang yang taat kepada orang tua adalah tidak melakukan, kakak ulangi, ciri-ciri anak yang tidak taat kepada orang tua adalah anak yang tidak melakukan perintah orang tua, tidak melakukan nasihat orang tua, hidupnya malas, suka-sukanya dalam hidup ini. Seperti nanti jika dibilang orang tua, oh Payen, buat dulu ini, kata mama nanti, tapi dia nggak mau. Kan? Seperti itu. Nggak mau dia mendengarkan perintah orang tuanya begitu. Kemudian ciri-ciri anak-anak yang tidak hormat kepada gurunya, kepada orang yang lebih tua, yaitu suka melawan atau Holanda mangalo kan, baru suka memaki. Holanda mangatatai dongan nasongoni narua mahu mule gitu dibilang kan. Kemudian suka memukul, nanti ada kawannya lewat kan dipukulkan begini. Kemudian dan bertanggung jawab gimana, misalnya ketika nanti di orang tuanya, kayak orang tua si Rizky inilah, disuruh orang tuanya lah nanti dia kan, oh Rizky siapa jangan jabuan mula gereja dar, bilang orang tuanya gitu kan, tapi dia nggak mau gitu, pergi dia ke entah main-main gitu kan. Itu juga salah satu sifat yang tidak hormat kepada orang tua
tua. Kemudian, apa kata Alkitab terhadap anak yang tidak taat pada orang tua? Mengapa kita harus taat dan menghormati orang tua? Ada yang tahu sini? Ya, bagus. Salah satunya itu melalui orang tua kita bisa hadir di dunia ini. Kemudian, orang tua kita juga sudah bersusah payah untuk bekerja keras merawat, menyediakan makanan untuk kita, seperti ketika kita ingin berangkat sekolah, ibu kita sudah menyiapkan sarapan bagi kita, dan ayah kita pagi-pagi sekali sudah pergi ke sawah atau ke ladang untuk bekerja agar kita bisa bersekolah, seperti membeli buku, membeli pensil. Kemudian Allah di sini, dalam nats ini, Allah juga mengatakan bahwa menaati dan menghormati orang tua adalah perintah Allah yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12. Dan ini juga adalah salah satu hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi adik-adik harus taat dan hormat kepada orang tua selagi orang tua kita masih ada. Ketika kita sudah mentaati perintah orang tua dan sudah menghormati menghormati kedua orang tua kita, maka di sini tadi dikatakan kita akan berbahagia, seperti yang dalam Efesus 6 ayat 3 tadi bisa kita baca lagi, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Kakak sering sekali menemukan orang yang sudah pintar di sekolah, selalu juara 1, kaya, cantik, manis, tetapi dia tidak bahagia. Karena apa? Karena dia tidak menyayangi kedua orang tuanya, dia tidak menghormati kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya sedang salah, dia marah kepada orang tuanya, dan kadang juga memaki orang tuanya begitu, sehingga hidupnya tidak bahagia. Jadi kita dalam kehidupan ini kita harus bahagia. Jadi ketika kita sudah menghormati kedua orang tua kita, maka percayalah adik-adik semua akan berbahagia. Kemudian tadi juga ada dikatakan panjang umur, ya kan? Panjang umur tadi kan? Dan panjang umurmu di bumi ini. Jadi adik-adik semua, jika patuh dan taat kepada orang tua, maka akan memiliki hidup yang panjang. Kemudian mengapa kita perlu untuk taat dan menghormati orang tua, yaitu hormat kita adalah salah satu bentuk kasih kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah jika orang tua yang kita lihat saja tidak kita sayangi, betul bukan? Kemudian yang kedua adalah kasih orang tua adalah kasih yang murni, seperti yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 23, yaitu semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam bahasa aslinya adalah semua orang telah kehilangan, hampir semua orang kehilangan Allah. Jadi orang tua kita rela tidak makan demi kita, anak-anaknya. Ketika kita butuh sesuatu atau sejahat-jahatnya kita pun, senakal-nakalnya kita, orang tua pasti akan memberikan apa yang kita perlukan, walaupun dia tidak memiliki uang misalnya, tetapi orang tua kita berusaha untuk mencarinya kemana-mana, seperti pergi ke ladang orang agar mendapatkan orang, betul kan? Orang tua kemudian pergi juga entah menjual barang yang dia miliki, seperti ada misalnya cincinnya orang ibu kita jual biar ada untuk membeli buku kita ketika dia sudah tidak punya orang kan, punya uang begitu. Kenapa kita perlu untuk taat dan menghormati kepada orang tua kita? Itu karena Allah telah mengatakan untuk kita, setiap anak-anak Allah, untuk taat dan hormat kepada orang tua. Kita perlu membalas budi. Ketika kita besar nanti, kita harus memberikan, atau bukan, tidak perlu untuk besar nanti,
Sekarang pun, mulai hari ini pun adik-adik sekalian sudah bisa untuk mulai membalas budi kepada orang tua kita, seperti ketika nanti pulang sekolah dari sekolah minggu, yang adik-adik seperti si Mulia sudah bisa menyapu rumah untuk membantu orang tua, jadi ibu kita tidak terlalu capek lagi. Atau mungkin nanti si Payan sudah bisa membuatkan kopi untuk bapak karena bapak sudah capek misalnya kan, begitu. Tidak harus yang besar-besar seperti memberikan uang, karena kita kan masih kecil, jadi belum memiliki uang untuk membantu perekonomian kedua orang tua kita. Jadi kita sebaiknya memulai dengan hal-hal kecil seperti mencuci piring, menyapu rumah, mencuci baju, atau mengurut-urut orang tua juga ketika baru pulang dari sawah atau ladang juga bisa. Adik-adik bisa bilang begitu, "Uma ngalu jauh mah, ini udah peldama," begitu. Pasti orang tua kita akan merasa bahagia dan akan lebih semangat lagi untuk bekerja. Dan juga adik-adik tidak boleh marah kepada kedua orang tua. Misalnya kan nanti karena bapaknya tidak mau pergi ke gereja kan, jadi dia marah kepada orang tuanya, ikut-ikutan tidak bergereja. Tidak boleh. Jadi adik-adik harus berdoa kepada Tuhan agar orang tua kita memiliki pembaharuan, agar orang tua kita bisa bertobat, mereka bisa beribadah lagi ke gereja bersama-sama dengan kita. Jadi jangan adik-adik ikut marah. Nanti karena bapak sama mamanya lagi berantem di rumah, adik-adik ikut marah-marah sama bapak sama mama, nanti gak ada penyelesaian kayak gitu. Jadi adik-adik harus bisa menjadi penengah antara mama dan papa adik-adik sekalian. Tidak boleh adik-adik marah seperti ketika nanti ada bapaknya yang baru pulang dari seharian tidak bekerja, seharian di kode tua kan, pulang-pulang bapak pulang-pulang adik-adik bilang begini, "Bapak inilah seharian di kode terus, bekerja pun tidak, bantu mama pun tidak." Jadi adik-adik tidak boleh bilang begitu. Adik-adik harus mencoba menasehati bapak, bukan menasehati sih, tapi seperti memberitahukan kepada orang tua kita begini, "Bapak, bantulah mama itu pula bekerja agar kebutuhan kita terpenuhi, kan aku juga udah sekolah gitu, jadi untuk beli buku nanti mana mungkin cukup mama, bisa mama sendiri." Begitu. Jadi adik-adik harus mencoba untuk mengatakan apa yang ada dalam hati adik-adik, jangan marah ataupun mendiamkan kedua orang tua adik-adik begitu. Kemudian adik-adik juga bisa membawanya ke dalam doa. Adik-adik berdoa setiap hari, bangun pagi, waktu mau tidur adik berdoa, doakan bapak mama agar diberikan kesehatan, panjang umur, kemudian agar rezekinya dimudahkan begitu. Jangan adik-adik jadi marah-marah begitu. Jadi bagaimana? Ada yang mau berubah mulai hari ini? Baiklah, kita akhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhirinya kita berdoa, kita bernyanyi. Ada yang tahu semua kan lagu yang mengasihi lebih sungguh? Ada yang tahu kan? Oke, tahu semua ya. Kita mulai. Mengasihi, 1, 2, 3 ya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih dulu. Ayat 2-nya, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
sungguh. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kami masih dapat mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah kami dapat menerapkan apa yang sudah Kakak kami beritakan kepada kami ya Bapa. Biarlah kami semakin lagi dan lebih lagi taat dan hormat kepada kedua orang tua kami, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Bapa yang memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kedua orang tua kami. Begitu banyak dosa yang kami perbuat Bapa, kiranya Bapa menghapuskannya, agar kami layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.